Lihat kebun manggis dulu ya, Bos. Bab 2341 sampai bab 2345. Raelva, Qian Hongyan bertanya dengan bingung. Apa itu Raelva? Malan berseru, itu Lexus Bread King. Anda tahu, van termahal di dunia, harganya $3 di Tiongkok, lebih dari 1 juta. Qian Hongyan tercengang, lebih dari 3 juta untuk membeli minivan. Jika semua ini digunakan untuk membeli Wuling Hongguang, keretanya akan lebih panjang dari kereta batu bara. Habiskan begitu banyak uang untuk barang itu. Apakah ada beberapa masalah? Kamu tidak tahu apa-apa. Malan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada mencemooh, kamu adalah tipikal orang miskin yang berpikir. Kamu tidak mengerti mengapa orang kaya menghabiskan ratusan juta dolar untuk membeli jet pribadi. Jadi kamu juga harus ingin saya tidak mengerti mengapa saya menghabiskan lebih dari 3 juta yuan untuk membeli sebuah van. Dunia orang kaya hanya 8 kata. Jangan mencari yang terbaik, tetapi carilah yang termahal. Setelah jeda, Ma Lan menambahkan, selain itu, sebuah van berharga 300 yuan. Apa arti sebuah mobil bernilai puluhan ribu dolar bagi saya? Saya memiliki uang senilai miliaran dolar yang disimpan di bank, dan bunga per hari lebih dari itu. Sungguh menakjubkan. Qian Hongyan mau tidak mau bertanya. Saudari Lan, bagaimana kamu bisa bertemu teman kaya seperti itu? Dia bernilai miliaran dolar, tetapi itu tidak berarti puluhan miliaran yuan. Malan berkata sambil tersenyum, saya bertemu teman saya di Amerika Serikat. Di sini di Amerika Serikat ada banyak orang Tionghoa dan Tionghoa perantauan. Jadi saya menjalin beberapa teman yang spekulatif. Qian Hongyan tidak dapat membantu tapi menghela nafas. Oh, kamu masih harus keluar untuk melihat dunia. Saudari Lan, kamu bisa pergi ke Amerika dan bertemu orang-orang kaya seperti itu. Orang-orang cakrawala dan koneksi kelas atas telah terbuka semua tiba-tiba. Benar, Malan berkata dengan bangga, jika Anda tidak mengatakan bahwa orang pergi ke tempat yang lebih tinggi dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah, akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Pergilah dan lihat dunia. Qian Hongyan memuji, Saudari Lan benar, jarak di antara kami telah diperlebar olehmu. Setelah mengatakan itu, Qian Hongyan mengubah topik dan bertanya dengan cepat, oh, ngomong-ngomong, Saudari Lan, kapan kamu kembali? Maukah kamu membawaku ke Chow Tai Fook ketika kamu punya waktu? Bukankah kamu berjanji padaku ketika kamu membeli Bulgari bahwa kamu ingin membelikanku Chow Tai Fook untuk dipakai? Malan sedikit bingung, tersenyum menghina. Dia tahu Qian Hongyan harus menyebutkan masalah ini. Dia bahkan tahu bahwa Qian Hongyan mengirimkan video kepadanya untuk satu tujuan. Jadi dia berkata dengan santai, oh, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan kepada Anda. Bagi Malan, selama dia meninggalkan Amerika Serikat dan menjual mimpi Dewi yang diberikan Ye Chen padanya, dia akan mendapatkan setidaknya 3 hingga 400 ribu. Bukankah itu lebih dari cukup untuk membelikan Qian Hongyan kalung Chow Tai Fook? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia bahkan tidak perlu menunggu sampai dia kembali ke Jinling untuk menjualnya. Dia bisa menjualnya segera setelah tiba di Pulau Hong Kong. Setelah mengambil keputusan, dia berkata kepada Qian Hongyan dengan sangat anggun, baiklah, Hongyan, kamu tidak perlu menunggu aku kembali ke Jinling sebelum aku mengajakmu melihatnya. Saat aku pergi ke Pulau Hong Kong kali ini, saya akan langsung pergi ke Chow Tai Fook di Pulau Hong Kong. Saya hanya akan membeli satu untuk Anda dan mengambilnya kembali. Mendengar ini, Qian Hongyan berkata dengan penuh semangat, benarkah? Bagus sekali, terima kasih banyak, Kakak Lan. Malan dia terkekeh dan berkata, oke, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon sekarang. Saya akan istirahat dan segera naik ke pesawat. Qian Hongyan menutup video dengan rasa terima kasih, dan Malan mengunci ponselnya dan cemberut. Diam-diam mengejek, Qian Hongyan,
Kamu sudah lama memikirkan tentang Chow Tai Fook. Kamu benar-benar tidak punya masa depan, saat dia bergumam, beberapa polisi Amerika dengan warna kulit berbeda dan penuh dengan amunisi tiba-tiba menyerbu ke ruang VIP. Salah satu petugas polisi wanita Tiongkok melihat sekeliling ruang tunggu dan segera mengunci Malan. Kemudian dia dengan cepat berjalan ke arahnya dan bertanya dengan suara dingin, "Apakah Anda Malan?" Malan sedikit terkejut dengan kedatangan tiba-tiba petugas polisi itu. Dia memandang petugas polisi wanita itu dengan heran dan bertanya, "Ini saya. Ada apa?" Petugas polisi wanita itu terus bertanya, "Izinkan saya memeriksa informasi pribadi Anda. Anda adalah Malan dari Jinling, Tiongkok. Kali ini saya ingin naik Cathay Pacific penerbangan CX-845 dari New York ke Pulau Hong Kong, kan?" "Iya." Malan semakin bingung dan bertanya dengan bingung, "Apakah ada yang salah dengan penerbangan saya?" Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Tidak ada masalah dengan penerbangannya. Tapi ada masalah dengan bagasi Anda. Silakan ikut dengan kami dan bantu penyelidikannya." Malan buru-buru berkata, "Apa yang salah dengan bagasi saya? Kecuali pakaian pribadi. Itu saja dari New York, souvenir. Saya tidak memasukkan baterai litium atau apapun ke dalamnya." Polisi wanita itu mendengus dingin, "Jangan membuat alasan yang tidak perlu. Ada penumpang lain di sini. Agar tidak mempengaruhi penerbangan orang lain, tolong ambil inisiatif untuk mengikutiku jalan-jalan." Kemudian, dia melepaskan borgol dari pinggangnya dan memperingatkan, "Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan. Anda berhak untuk tetap diam. Jika tidak semua yang Anda katakan dapat digunakan sebagai bukti untuk menuduh Anda berhak meminta pengacara hadir di persidangan Anda. Jika Anda tidak mampu membayarnya, kami akan menugaskan satu untuk Anda. Apakah Anda memahami hak-hak ini?" Malandeng panik dan berteriak keras. "Apa yang kamu lakukan? Saya penumpang kelas 1 yang terhormat. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk datang ke sini untuk menangkap saya? Selain itu, hukum macam apa yang telah saya langgar?" Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Malan, sebagai orang Tionghoa Amerika, saya dengan hormat memperingatkan Anda bahwa ini adalah Amerika Serikat. Jangan mencoba segala bentuk perlawanan di sini. Jika tidak, Anda pasti akan menderita." Malan berkata dengan marah, "Jangan lakukan ini padaku. Aku duduk tegak dan bersikaplah jujur. Aku tidak takut padamu kemanapun aku pergi. Polisi-polisi ini, apalagi Amerika Serikat, jadi bagaimana jika mereka adalah PBB?" Aku mengerutkan kening. "Tapi namaku bukan Malan, jelas." Kehilangan kesabarannya, dia mengeluarkan borgolnya dan berkata dengan tegas, "Malan, aku menuntutnya sekarang. Kamu berbalik dan meletakkan tanganmu di belakang punggung. Kamu tidak boleh melawan atau melarikan diri dengan cara apapun. Jika tidak, rekan-rekanku mungkin akan menggunakan peralatan pada Anda, termasuk namun tidak terbatas pada sengatan listrik senjata taser. Sebaiknya Anda bekerja sama." Melihat banyak orang yang menonton, Lan tiba-tiba merasa bahwa martabatnya sebagai tamu terhormat kelas 1 telah hilang sama sekali. Kemarahan tiba-tiba muncul di kepalanya, menyebabkan dia mencubit pinggangnya dan berteriak, "Sudah kubilang, jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu ini denganku. Aku tidak menghabiskan begitu banyak uang untuk tiket kelas 1 hanya untuk menjadi dikacaukan oleh kalian dari polisi Amerika. Marah, saya akan naik pesawat kembali ke China. Jika Anda tahu lebih baik, pergilah dan jangan tunda jadwal saya." Melihat kekeras-kepalaan Malan, petugas polisi wanita itu gemetar kepalanya tak berdaya dan berkata kepada dua polisi pria kulit putih di sampingnya, "Tunggu, bawa dia pergi." Kedua polisi itu mendengarkan panggilan Malan untuk waktu yang lama. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dia bicarakan, mereka bisa melihat sikapnya yang sangat arogan dan mereka sudah lama diam-diam bersiap untuk mengambil tindakan. Sekarang ketika petugas polisi wanita mengatakan ini, saya tahu bahwa dia sudah berhenti berkomunikasi. Jadi mereka berdua bergegas maju,
salah satu dari mereka meraih Malan dan melemparkannya ke karpet wall di ruang tunggu kelas 1. Malan melemparkan AA anjing dan mengunyah kotorannya. Polisi lain bergegas maju dan menjambak rambut Malan dengan satu tangan dan menariknya ke belakang dengan kuat. Malan menjerit kesakitan, tapi dia tidak peduli sama sekali. Dia menekan lututnya ke punggung Malan dan menekannya erat-erat ke tanah. Rekannya yang lain segera meletakkan tangan Malan di belakang punggungnya dengan paksa, lalu memborgol tangan Malan dengan erat. Malan menjerit kesakitan dan berteriak sekuat tenaga, "Membunuh orang, polisi Amerika membunuh orang, ayo, tolong polisi." Kulit putih yang menahan Malan dengan satu lutut mengumpat dengan marah, "Hei, you shutty fuck up." Malan bagaimanapun, Lan adalah lulusan perguruan tinggi. Dia tahu bahwa polisi kulit putih itu memarahinya dan menyuruhnya tutup mulut, dan dia langsung menjadi marah. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk, "Kamu menyuruhku diam. Aku bisa menahanmu meskipun aku mengertakkan gigi, tapi kamu masih meniduriku. Dengan siapa kamu? Aku berbalik melawanmu. Dengarkan aku. Aku ibumu. Beraninya kamu, bersihkan mulutmu dan aku akan memberitahumu." Meskipun polisi kulit putih itu tidak bisa mengerti bahasa Mandarin, dia masih bisa mengerti bahasa Inggris campuran Malan. Dia tidak menyangka Malan akan benar-benar mengatakan bahwa dia adalah ibunya. Dia sangat marah sehingga dia segera memberikan kekuatan lebih pada lututnya dan menekan Malan dengan kuat. Malan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya, yang membuatnya hampir sesak napas. Kemudian dia mendengar bunyi klik, dan rasa sakit yang lebih kuat menimpanya. Salah satu tulang rusuknya dipatahkan oleh polisi. Saat ini, Malan berkeringat karena kesakitan, dan menangis. "Tulang rusukku patah, tulang rusukku patah, tolong, aku sangat sakit." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah polisi wanita itu. "Hei," berseru, "kamu suruh dia berhenti, atau aku akan dihancurkan sampai mati olehnya. Beginikah caramu memperlakukan penumpang kelas 1? Polisi wanita itu berkata dengan dingin, "Ini pertama kalinya aku menjadi pengedar narkoba seperti kamu. Ayolah, apakah menurutmu membeli tiket kelas 1 berarti kamu memiliki kekebalan hukum?" Malan tertegun dan bertanya padanya, "Apa? Pengedar narkoba apa?" Polisi wanita itu mencibir, "Masih di sini hanya berpura-pura bodoh. Petugas bea cukai kami menemukan lebih dari 180 ons. Setara dengan lebih dari 5.000 gram barang selundupan sintetis baru di salah satu koper yang Anda check-in. Tahukah Anda bahwa barang selundupan bermutu tinggi ini cukup untuk Anda di Amerika Serikat, duduk di penjara sampai mati?" "Apa?" Malan ketakutan sesaat dan berseru, bagaimana ini mungkin? Saya adalah warga negara yang taat hukum. Bagaimana mungkin ada barang selundupan di rumah saya? Koper. Aku belum pernah melihat benda seperti itu, aku bahkan tidak tahu seperti apa benda itu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat pada Zong Qiuhua, dan otaknya meledak dengan dengungan. Pada saat ini, dia akhirnya terbangun dari mimpinya dan dengan jelas menyadari jebakan macam apa yang telah dia alami. Jadi, dia putus asa dan berseru, Saya dianiaya. Saya dijebak dan dimanfaatkan. Bajingan bernama Zong Qiuhua itulah yang berbohong kepada saya. Anda harus menyelesaikan masalah ini dan membersihkan nama saya." Pada saat ini, Malan menyadari penipuan mengejutkan macam apa yang telah dia alami. Dia tahu bahwa kopernya dikemas sendiri, dan dia tahu persis apa isinya, dan koper itu belum dibuka selama seluruh proses. Jadi sama sekali tidak ada kemungkinan adanya barang selundupan. Karena polisi mengatakan bahwa barang selundupan ditemukan di salah satu dari 2 koper yang dia check-in, itu pasti koper yang diminta oleh Zong Qiuhua untuk dia bantu bawa kembali ke Pulau Hong Kong. Ketika dia memikirkan hal ini, Malan tiba-tiba menyadari bahwa Zong Qiuhua sama sekali bukan pengusaha wanita yang sukses, dan dia jelas bukan kerabat jauh Raja Minuman. Dia benar-benar pembohong.
Dia bekerja sangat keras di banyak drama hanya untuk membohongi dirinya sendiri dan membantunya membawa barang selundupan ke luar negeri. Apalagi, polisi mengatakan barang selundupan yang ditemukan di dalam koper itu beratnya lebih dari 5.000 gram. Tak ayal jika berada di China, cukup untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Dia sangat menyesal dan ketakutan. Dia menangis dan berkata kepada petugas polisi wanita itu, "Kamerat polisi Amerika. Saya benar-benar ditipu oleh seseorang. Seorang wanita bernama Zong Qiuhua lah yang meminta saya untuk membawa koper ke Pulau Hong Kong. Pergilah. Saya sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam koper ini. Saya tidak bersalah. Anda harus membuat keputusan untuk saya." Polisi wanita itu mencibir dan berkata, "Berapa banyak hadiah yang dijanjikan pihak lain kepada Anda? Tolong, apakah Anda berani melakukan? Apa orang lain membawa barang bawaan melintasi perbatasan?" Malan dengan cepat berkata, "Saya tidak meminta kompensasi sepeser pun, itu semua hanya untuk membantu teman." Ketika dia mengatakan ini, Malan sebenarnya juga sangat bersalah. Dia tahu betul bahwa alasan mengapa dia setuju dengan Zong Qiuhua untuk membantu membawakan barang bawaannya hanya karena Zong Qiuhua mengatakan bahwa dia akan memberinya Lexus LM300 nanti dan membawanya untuk tinggal di Pulau Hong Kong selama beberapa hari. Namun, Malan merasa bahwa ini semua hanyalah janji lisan, dan dia belum menerima sepeser pun dari wanita tersebut, sehingga polisi tidak mungkin menemukan bukti. Petugas polisi wanita itu memandang Malan dengan rasa kasihan, dan kemudian bersama rekan-rekannya, mereka membawa Malan ke kantor polisi di sebelah terminal bandara. Karena tulang rusuk Malan patah, dia menangis dan melolong sepanjang jalan, berharap mendapat perawatan terlebih dahulu, tetapi polisi wanita itu berkata, "Itu hanya patah tulang rusuk, tidak perlu ke rumah sakit, dokter kesehatan kami akan datang untuk segera mengobatimu. Lakukan fiksasi sederhana lalu minum obat antiinflamasi oral." Malan menangis dan berkata, "Kamu terlalu tidak manusiawi. Saya ingin menuntutmu." "Oh tidak, saya ingin menuntutmu. Saya ingin mengajukan gugatan kepada Anda, dan jika Anda tidak membayar saya 10 juta atau 20 juta dolar, saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini dengan Anda." Saat dia berkata, Malan teringat sesuatu dan dengan sengaja berkata dengan keras, "Di sana adalah seorang pria Vietnam beberapa tahun yang lalu. Seorang Amerika diusir secara paksa dari pesawat Anda, dan internet mengatakan bahwa dia akhirnya mendapat kompensasi 140 juta dolar. Petugas polisi wanita itu berkata dengan tenang, "Pertama-tama, insiden yang Anda sebutkan adalah perselisihan antara maskapai dan penumpang. Yang Anda alami sekarang adalah kasus pidana di mana polisi AS menangkap seorang pengedar narkoba transnasional. Karena Anda ditangkap dan memiliki niat untuk melawan, aparat penegak hukum berhak menggunakan kekerasan untuk menangkap Anda. Kedua, kami memiliki perekam penegakan hukum di seluruh proses penegakan hukum. Penembakan, jika Anda keberatan dengan penegakan hukum kami, Anda dapat menanyakannya kepada pengacara Anda. Saya yakin pengacara Anda akan memberi Anda jawaban ketika waktunya tiba." Melihat tulang rusuknya patah, Malan tidak bisa menakuti petugas polisi wanita itu. "Saya menyadari bahwa masalah ini pasti sangat serius." Jadi nada suaranya tiba-tiba melembut, dan dia bertanya dengan suara tercekat, "Kamerat polisi, saya benar-benar tidak bersalah. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah?" Pihak lain berkata dengan tenang, "Masalah ini, satu-satunya cara untuk membuktikan Anda tidak bersalah adalah menangkap pihak lain, dan pihak lain harus secara pribadi mengakui bahwa Anda tidak mengetahuinya, untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika tidak, tidak ada cara untuk membuktikan Anda tidak bersalah. Lagi pula, barang selundupan ini mereka semua ditemukan di bagasimu yang sudah diperiksa. Jika kamu tidak dapat membuktikan bahwa kamu tidak mengetahuinya, maka kamu tidak dapat menghilangkan kecurigaan itu." Malan panik dan berkata dengan cepat, "Saya punya catatan obrolan dengannya. Dia selalu memperlakukan saya seperti Anda sedang bermain-main."
catatan obrolan dapat membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Petugas polisi wanita itu menggelengkan kepalanya. Jika Anda dapat secara sepihak membuktikan bahwa Anda tidak bersalah berdasarkan catatan obrolan, maka masalah ini terlalu sederhana. Di masa depan, semua pengedar narkoba akan melakukannya. Buatlah catatan obrolan, lalu angku untuk terbang. Jika berhasil, Anda akan menghasilkan banyak uang. Jika gagal, Anda akan mengeluarkan catatan obrolan dan mengatakan bahwa Anda tidak bersalah. Bukankah itu berarti Anda tidak melakukannya? Apakah ada begitu banyak celah dalam hukum yang bisa kamu manfaatkan? Ketika Malan mendengar ini, dia langsung berkata dengan penuh semangat, "Lalu mengapa kamu masih berdiri di sini? Luangkan waktu untuk menangkap itu Zong Qiuhua. Dia hanya tidak jauh dari bandara, dan aku tidak bisa keluar dari New York untuk sementara waktu. Selama dia ditangkap dan diinterogasi dengan ketat, aku akan bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah." Petugas polisi wanita berkata dengan dingin, "Bagaimana kami akan menangani kasus ini sebagai polisi? Kami belum membutuhkan Anda untuk mengambil alih komando. Sekarang kami perlu membuat pengakuan lengkap untuk Anda terlebih dahulu. Jika Anda memiliki pengacara, kami dapat memberitahu pengacara untuk Anda. Jika Anda tidak memilikinya, kami akan menugaskannya untuk Anda. Anda dapat memilihnya sendiri." Lan berseru, "Saya ingin menelepon keluarga saya ingin menelepon putri dan menantu saya hukum." Melihat Malan ingin menghubungi keluarganya, polisi wanita itu mengangguk, "Oke, Anda berhak menghubungi keluarga Anda dan meminta keluarga Anda untuk mengatur pengacara kriminal untuk Anda." Setelah itu, dia menyerahkan ponsel Malan. Dia mengeluarkannya, menyerahkannya kepada Malan, dan berkata, "Ingat, kamu hanya dapat menelepon keluarga atau pengacaramu. Jika kamu memanggil kaki tanganmu untuk memberi informasi, itu hanya akan membuatmu semakin bersalah." Malan mengeluarkannya dan menyerahkannya kepada Malan. Lan menangis dan berkata, "Apakah kamu tidak mengerti orang? Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya dianiaya dan dijebak. Di mana saya mendapatkan kaki tangan saya?" Polisi wanita itu berkata dengan tenang, "Kamu adalah. Ini bukan Anda yang memiliki keputusan akhir. Atau apakah Anda dijebak, atau apakah Anda dijebak, itu bukan terserah Anda atau saya. Ketika persidangan tiba, semuanya akan tergantung pada keputusan hakim." Malan melirik polisi wanita itu. Petugas dengan marah lalu segera mengangkat telepon dan menelepon Xiao Churan. Xiao Churan menerima panggilan tersebut. Dan hal pertama yang dia katakan setelah panggilan itu dijawab adalah bertanya kepada Malan, "Bu, apakah kamu sudah naik pesawat?" Begitu Malan mendengar suara putrinya, kesedihan dan ketakutan di hatinya tiba-tiba meledak. Wow, dia menangis dengan keras. "Churan, putriku yang baik, kamu harus menyelamatkan ibumu. Jika kamu tidak menyelamatkan ibumu, kamu akan mati di Amerika." Xiao Churan tiba menjadi gugup dan bertanya dengan cepat, "Bu, ada apa denganmu?" Malan menangis dan berkata, "Itu adalah teman yang diperkenalkan kepadaku oleh saudari Chen. Dia memintaku untuk membawakannya koper ke Pulau Hong Kong. Tapi sebelumnya saya bahkan naik pesawat. Polisi memberi saya. Mereka menangkap saya dan mengatakan mereka menemukan sejumlah besar barang selundupan di bagasi saya. Mengatakan bahwa beratnya lebih dari 5.000 gram. Sekarang mereka telah menangkap saya dan mematahkan salah satu tulang rusuk saya. Sekarang izinkan saya memberitahu pengacara secepatnya. Apa yang dapat saya lakukan?" Saat dia berbicara, dia menangis tak berdaya. "Churan, tolong beritahu Ye Chen secepatnya dan katakan padanya untuk segera menemukan pengacara yang baik dan dapat diandalkan untuk ibunya. Kamu dipenjara di Amerika Serikat." "Apa?" Xiao Churan merasa bingung dan tiba-tiba menjadi bingung. Dia segera menatap Ye Chen dan berkata dengan ketakutan, "Suamiku, sial, dia ditangkap oleh polisi. Polisi mengatakan mereka menemukan sejumlah besar barang selundupan di kopernya dan salah satu tulang rusuknya patah. Apa yang harus saya lakukan?" Faktanya,
Ye Chen sudah mendengar apa yang dikatakan Malan di telepon. Saat ini, dia langsung teringat bahwa dia merasa ada yang tidak beres dengan keluarga saudari Chen sebelumnya. Namun kini sepertinya keluarganya hanyalah aktor yang bekerja sama dengan penampilannya. Kepribadian orang-orang sukses dan orang Tionghoa perantauan yang antusias tidak lebih dari kepribadian yang diciptakan untuk menipu rekan senegaranya. Alasan mendasar mengapa saudari Chen selalu sangat antusias dengan Malan sebenarnya adalah menggunakannya untuk mengangkut barang selundupan ke Pulau Hong Kong. Xiao Churan sudah panik saat ini. Dia tidak bisa menahan air matanya dan bertanya pada Ye Chen, "Suamiku, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Polisi berkata bahwa ibu harus menyewa pengacara, atau mereka harus menugaskannya. Ye Chen mengangguk dan berkata, "Katakan pada ibu untuk tidak berbicara omong kosong di dalam. Saya akan meminta bantuan klien saya di Amerika Serikat dan mengatur pengacara berpengalaman untuk datang ke sana." Xiao Churan bertanya dengan cepat, "Suamiku, apakah kamu di sini? Apakah klien di New York profesional di bidang ini? Apakah dia memiliki sumber daya di bidang ini?" Ye Chen berkata dengan serius, "Jangan khawatir, dia cukup berkuasa di New York. Seharusnya mudah untuk mengatur yang baik pengacara, yang pasti akan lebih baik daripada yang diatur oleh polisi. Pengacara publik jauh lebih kuat." Xiao Churan buru-buru berkata, "Kalau begitu segera hubungi klienmu dan minta bantuannya," kata ibu. Polisi memberitahunya jika kecurigaan dalam masalah ini tidak dapat dihilangkan. "Saya khawatir itu akan terjadi. Anda akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup." Ye Chen berkata dengan sangat tenang, "Hal semacam ini tidak dapat diburu-buru. Anda hanya perlu mengingat satu hal, itu adalah pasti mustahil bagi ibuku untuk dengan sengaja membawanya mengetahui bahwa itu adalah barang selundupan. Jadi selama jika Anda dapat membuktikannya, Anda dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, dan Anda tidak perlu menanggung konsekuensi pidana apapun, Malan." Di ujung telepon yang lain mendengar kata-kata Ye Chen dan menangis. "Menantu yang baik, Lear memang seperti yang kamu katakan. Itu masuk akal. Tapi kuncinya adalah jika tidak ada yang tertangkap, akan ada tidak ada bukti." Ye Chen berkata, "Bu, ibu tidak perlu khawatir atau takut. Masalah ini pasti akan diselesaikan dengan memuaskan, tetapi mungkin tidak dapat dilakukan. Jika sedikit merepotkan, saya harus melakukannya salahmu untuk sementara waktu." Malan menangis dan bertanya, "Selamatkan aku, menantuku sayang, ibu sangat takut. Jika ini tidak berjalan dengan baik, ibu akan dipenjara seumur hidup. Bu, dia adalah seseorang yang pernah berada di pusat penahanan, di sana sangat menakutkan." Ye Chen berkata dengan serius, "Bu, jangan khawatir. Saya jamin kamu tidak akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Masalah ini akan diselesaikan sebelum Churan lulus. Saat itu Anda pasti bisa kembali ke Tiongkok bersama kami." Malan bertanya dengan cepat, "Menantu yang baik, apakah semua yang Anda katakan benar? Baru lebih dari setengah bulan sejak Churan lulus dan kembali ke Tiongkok." Ye Chen bersenandung, berkata, "Jangan khawatir. Aku, Ye Chen, pasti akan melakukan apa yang aku katakan." Mendengar nada tegas Ye Chen, saraf Malan yang tegang karena ketakutan, akhirnya sedikit santai. Dia menangis dan berkata, "Menantu yang baik, ibu akan bergantung padamu selama sisa hidupnya. Kamu tidak boleh mengingkari janjimu." Ye Chen berkata dengan ringan, "Bu, setelah itu kejadian ini, kuharap kamu bisa ingat, jangan pernah lagi mempercayai orang lain dengan santai, apalagi hanya memikirkan keuntungan kecil setiap hari, dan akhirnya menderita kerugian besar." Di ujung lain telepon, Malan mengangguk dan tersedak isak tangis. "Jangan khawatir, selama aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku kali ini, bahkan jika aku menaruh emas dan perak di depan ibuku tidak akan pernah serakah." Memikirkan hal ini, Malan teringat bahwa dia dipenjara karena mencuri kartu bank Ye Chen. "Ketika polisi menangkap saya ingin menamparkan mulut saya sendiri, dan mengutuk dalam hati, 'Malan,
kamu bodoh sekali. Kamu sudah mendapat pelajaran sebelumnya. Bagaimana kamu masih bisa jatuh ke dalam kejahatan seperti ini kali ini? Kapan? Bagaimana Ye Chen bisa memiliki puluhan miliar di kartunya, dengan cara yang sama? Bagaimana mungkin seseorang yang baru dia temui memberi Anda mobil senilai beberapa juta dan mengundang kamu ke vilanya untuk berlibur? Ketidakadilan yang jelas seperti ini kemungkinan besar. Kenapa kamu tidak memiliki ingatan yang panjang? Ye Chen juga mendengar penyesalan Malan, jadi dia berkata dengan tenang, Bu, jangan beritahu mereka apapun dulu, saya akan mengatur pengacara dalam waktu 1 jam. Minta pengacara untuk datang dan membantu Anda menyelesaikan masalah ini. Oke. Malan mendengar bahwa Ye Chen berkata bahwa pengacara itu bisa datang dalam 1 jam, dan berkata dengan cepat, pasti menantu laki-laki saya yang baik. Di New York, ini adalah kaisar. Ada kekuatan yang sangat kuat di tempat yang jauh. Polisi wanita di sebelahnya berkata saat ini, oke, waktu panggilan sudah habis, tolong berikan teleponmu. Malan tidak punya pilihan selain mengangguk, dan ketika dia menyerahkan teleponnya, dia tidak lupa berkata dengan lantang, menantu yang baik, ibu mengandalkanmu. Kemudian polisi wanita itu menutup telepon. Di sisi ini, Xiao Churan menangis dan bertanya pada Ye Chen, suamiku, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ye Chen berkata dengan ringan, aku akan mengantarmu kembali ke Providence dulu. Besok adalah hari Senin dan kamu masih harus pergi ke kelas. Jadi kamu ambil saja kelasmu di sekolah hari ini. Aku akan datang ke New York untuk menyelesaikan masalah tentang ibu. Xiao Churan tersedak dan berkata, apa yang terjadi? Bagaimana aku masih bisa dalam mood untuk pergi ke kelas? Ayo cepat, ayo berbalik dan kembali ke New York. Ye Chen berkata dengan sangat serius. Churan, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Bukankah kamu tidak ingin mendengarnya itu? Xiao Churan buru-buru berkata, suamiku, kamu bilang. Ye Chen berkata dengan ekspresi serius, kamu tidak dapat melakukan apapun untuk membantu ibu dalam masalah ini. Dan jika kamu mengikutiku di New York, kamu menang tidak mempunyai efek positif apapun selain menimbulkan masalah. Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, daripada melakukan ini, lebih baik Anda kembali ke Providence dan berkonsentrasi mengurus kursus Anda. Saat saya kembali ke New York sendirian, saya benar-benar bisa melepaskan dan menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, jika saya gagal melakukan yang terbaik dalam hal ini, ibu saya mungkin akan dipenjara di Amerika Serikat selama sisa hidupnya. Bagi Ye Chen, sulit untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi tidak mudah untuk menyelesaikannya dengan memuaskan. Kejahatan yang saat ini dicurigai Malan adalah kejahatan di antara kejahatan berat di negara atau wilayah manapun di dunia. Terlebih lagi, karena jumlah barang selundupan yang dibawanya begitu banyak, maka di banyak negara ia akan dihukum mati. Jika semua dalang di balik kejadian ini dapat ditangkap, Malan dapat benar-benar dan secara hukum menghilangkan kecurigaan tersebut. Jika tidak, cara khusus hanya dapat digunakan untuk mengeluarkannya dari penjara. Namun jika demikian, Malan akan memiliki catatan kriminal internasional, yang akan sangat merepotkan di masa depan. Untuk menghadapi sekelompok penjahat yang berspesialisasi dalam menyakiti rekan senegaranya, kita harus menggunakan cara yang luar biasa. Jika Xiao Churan terus mengikutinya, dia tidak hanya akan menjadi tidak berdaya, tetapi dia juga harus mencurahkan energi ekstra untuk merawatnya, dan melindunginya. Jadi bagi Ye Chen, solusi terbaik adalah membiarkan Xiao Churan tinggal sendirian di Providence dan menyelesaikan masalah Malan di New York. Terlebih lagi, Providence selalu memiliki prajurit wanita dari istana 10.000 naga yang bersiaga, jadi dia tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan pribadi Xiao Churan sama sekali. Xiao Churan merasa sedikit takut saat mendengar kata-kata Ye Chen. Dia tidak hanya takut ibunya akan dipenjara di penjara Amerika dan tidak bisa keluar. Dia juga takut jika dia mengikuti Ye Chen, itu akan sangat mempengaruhi rencananya untuk menyelamatkan ibunya.
Setelah memikirkannya, untuk memastikan ibunya dapat melarikan diri dengan selamat sebanyak mungkin, Xiao Churan tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya dan tersedak. Oke. Kalau begitu aku akan menunggu kabarmu di Providence. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Chen, berkata dengan menyedihkan, suamiku, ibuku harus bertanya padamu. Tolong selamatkan dia. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan lembut, istri, jangan khawatir, selama aku di sini, ibu pasti akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Marvin bertanya lagi, sayang, jangan beritahu siapapun tentang ini. Bahkan ayah pun tidak. Jika ayah bertanya, katakan saja padanya dia pergi dengan grup tur baru-baru ini. Saya telah bermain. Tetapi saya rasa ayah tidak akan bertanya tentang situasinya. Dia mungkin terlalu senang untuk melakukan pertukaran di Korea. Xiao Churan juga mengetahui situasi spesifik dari hubungan orang tuanya, menghela nafas tak berdaya dan berkata, ayahku, aku benar-benar tidak bisa mengandalkannya. Saat dia pergi berkomunikasi kali ini, mungkin ada Bibi Han. Mereka berdua punya cerita sebelumnya, dan kemudian mereka menjadi genit. Ye Chen berkata dengan cepat, oke, kita tidak membahasnya sekarang. Pada saat itu, prioritas utama sekarang adalah menemukan cara untuk mengeluarkan ibu dari masalah ini. Ya. Xiao Churan mengangguk cepat dan berkata, suamiku, cepat minta bantuan temanmu. Biarkan pengacara pergi dulu. Mari kita lihat. Oke. Ye Chen mengangguk, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fei Jianzong. Alasan mengapa saya tidak menelepon Fei Kexin adalah karena istri saya ada di sisi saya, dan saya selalu merasa lebih baik tidak terlalu khawatir daripada memiliki lebih banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Fei Jianzong tidak menyangka Ye Chen akan meneleponnya. Dia menjawab telepon dengan agak tersanjung dan bertanya, Tuan Ye, apakah Anda punya masalah dengan saya? Ye Chen berkata dengan sopan. Tuan Fei, sesuatu terjadi pada saya. Saya butuh bantuan Anda. Fei Jianzong berkata dengan cepat, Tuan Ye, tolong beritahu saya, selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukan apapun. Ye Chen berkata dalam sebuah cerita pendek, ibu mertuaku hukum dimanfaatkan oleh sekelompok orang tanpa menyadarinya. Dalam kasus ini, saya tertangkap membawa barang selundupan keluar bea cukai di Bandara John F. Kennedy, New York. Saya sekarang telah ditangkap oleh polisi di sana. Saya ingin Anda melakukannya, bantu saya menemukan pengacara kriminal terbaik di New York dan biarkan dia mendapatkannya dalam waktu 1 jam. Saya bergegas untuk mencari tahu situasinya. Ketika Fei Jianzong mendengar ini, dia benar-benar tercengang. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan siapa dia, siapa yang tidak takut memprovokasi Ye Chen. Namun, dia segera sadar dan berkata dengan sangat serius, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan meminta firma hukum terbaik untuk mengirim pengacara kriminal terbaik ke sana. Ye Chen berkata dengan ekspresi agak dingin, di sana adalah satu hal lagi. Ibu mertua saya mengatakan bahwa salah satu tulang rusuknya dipatahkan oleh polisi. Saya rasa karena kita sekarang adalah masyarakat yang beradab, bahkan penjahat paling keji pun harus diadili oleh pengadilan daripada dianiaya oleh polisi Amerika karena hukuman mati tanpa pengadilan. Terlebih lagi, ibu mertua saya dimanfaatkan oleh orang lain. Sekalipun masalah ini belum diselidiki dengan jelas, dia hanyalah tersangka dan tidak boleh diperlakukan seperti ini. Jadi saya berharap bahwa pengacara yang Anda atur dapat membantunya mendapatkan keadilan. Fei Jian ketika Zong mendengar ini, dia segera berjanji, jangan khawatir, Tuan Ye, saya pasti akan menangani masalah ini untuk Anda. Ye Chen bersenandung dan berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Fei sebelumnya. Fei Jianhe berkata dengan sedikit ketakutan, Tuan Ye, tolong jangan terlalu sopan kepada saya, merupakan kehormatan bagi saya untuk berbagi kekhawatiran Anda. Ye Chen berkata dengan tenang, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak perlu mengucapkan kata-kata sopan lagi.
Saya harus mulai sekarang. Diperlukan setidaknya 4 atau 5 jam untuk mengirim istri saya ke Providence dan kemudian kembali ke New York. Jadi saya harus meminta Tuan Fei untuk mengatur helikopter. Saya akan melakukannya nanti, kirimkan posisinya. Anda bisa minta helikopter untuk langsung menuju ke posisi itu, jemput saya di lokasi saya. Bawa istri saya kembali ke Providence dulu. Lalu bawa saya kembali ke New York. Tidak masalah, saya akan melakukannya. Atur sekarang. Xiao Churan tidak bisa mendengar suara Fei Jianzong di ujung telepon, tetapi hanya mendengarkan suaminya. Apa yang dia katakan membuatnya sedikit ngeri. Ketika Ye Chen menutup telepon, dia dengan cepat bertanya, "Suamiku, siapa yang kamu cari?" Yang tidak hanya dapat menemukan pengacara kriminal terbaik di New York, tetapi juga mengirim helikopter untuk menjemput kami. Ye Chen tertawa. Orang tua ini selalu ingin meminta saya untuk menyesuaikan feng shui rumah lamanya. Saya belum menyetujuinya. Jika ini terjadi pada saya akan meminta bantuannya terlebih dahulu. Paling buruk, setelah masalah ini selesai, saya akan menunjukkan kepadanya feng shui secara gratis. Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, untuk pengacara dan helikopter, sebenarnya tidak apa-apa. Di tempat seperti Amerika Serikat, pengacara terbaik adalah di firma hukum, dan mereka akan membunuh siapapun yang punya uang. Siapa yang harus saya layani? Klien saya memang cukup kuat, mencari pengacara tentu tidak menjadi masalah. Helikopter bukanlah apa-apa di Amerika Serikat, banyak orang kaya yang memiliki helikopter sendiri dan terbang berkeliling setiap hari. Bukankah itu masuk hitungan? Sungguh hal yang hebat. Xiao Churan mengangguk sedikit dan menghela nafas. Dengan bantuan orang-orang seperti itu, tingkat keberhasilan mungkin akan lebih tinggi. Ye Chen tersenyum sedikit dan terhibur. Jangan khawatir. Nah, masalah ini, saya jamin ibu hanya akan menderita sedikit, dan itu tidak akan menjadi masalah besar, dan juga merupakan hal yang baik baginya untuk menderita sedikit. Dengan dia karakternya, jika dia tidak menderita sedikit pun, mungkin dia tidak akan menderita sedikit pun lain kali. Dapat membawa bom atom ke bandara. Hei. Xiao Churan menghela nafas dan berkata tanpa daya, karakternya adalah benar-benar tidak cocok untuk pergi keluar. Dia akan dengan mudah mendapat masalah begitu dia keluar. Jika dia bisa bertahan kali ini tanpa insiden, senang sekali memberinya pelajaran. Ye Chen mengangguk dan menghibur, istri, yakinlah bahwa suamimu akan bisa memancingnya keluar dengan selamat. Kamu kenal aku? Kapan aku akan berjanji sesuatu yang tidak bisa aku lakukan? Apa yang dikatakan Ye Chen membuat Xiao Churan merasa lebih bertekad. Dia melihat pada Ye Chen, mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan berkata dengan tulus, "Suamiku, aku serahkan segalanya padamu." Ye Chen menemukan area terbuka dan menghentikan mobilnya. Setelah mengirimkan lokasinya ke Fei Jianzong, dia terus menghibur Xiao Churan. Setelah suasana hati Xiao Churan menjadi lebih stabil, helikopter yang diatur oleh Fei Jianzong juga tiba. Orang yang datang adalah pengurus rumah tangga Fei Jianzong. Setelah helikopter berhenti, dia membuka pintu kabin dan keluar dari mobil, dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Tuan kami telah memerintahkan agar helikopter membawa Anda dan istri Anda kembali ke Providence. Saya akan mengemudikan mobil Anda untukmu. Apakah kamu ingin pergi ke New York atau Providence?" Ye Chen berpikir untuk meninggalkan mobil bersama Xiao Churan. Mungkin dia akan memiliki hal lain yang dia butuhkan. Jadi dia berkata kepada pengurus rumah tangga Fei Jianzong, "Bantu aku menaruh barang bawaanku, bawa helikopter dulu. Lalu bantu aku mengemudikan mobil ke Hotel Hilton di Providence. Dan berikan saja kunci ke meja depan." Oke, kepala pelayan itu mengangguk, dan buru-buru dan salah satu anak buahnya mengambil mobil dari bagasi Ye Chen Li, melepas barang bawaannya dan menaruhnya di helikopter. Ye Chen segera membawa Xiao Churan ke dalam helikopter, dan helikopter itu menyala kembali. Setelah lepas landas, ia menderu menuju Providence. Lebih dari setengah jam kemudian,
helikopter langsung mendarat di helipad di atap Hotel Hilton. Ye Chen membawa Xiao Churan kembali ke kamar presidensial terlebih dahulu, menyuruh Xiao Churan untuk tidak khawatir atau berlarian sendirian. Xiao Churan tahu bahwa saat ini, yang harus dia lakukan hanyalah berusaha untuk tidak menimbulkan masalah pada Ye Chen. Jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan Xiao Churan, Ye Chen kembali ke atap dan naik helikopter kembali ke New York. Ketika Ye Chen mulai bergegas kembali ke New York, James White, kepala pengacara kriminal paling otoritatif di Cravat, firma hukum nomor 1 di Amerika Serikat, bergegas ke Bandara Internasional John F. Kennedy di New York bersama 2 asistennya. Pengacara ini selalu menjadi musuh nomor 1 polisi Amerika. Alasannya terutama karena kemampuan profesionalnya yang begitu kuat sehingga terkadang meski terdapat cukup bukti yang membuktikan tersangka bersalah, ia tetap bisa menggali detail kasus polisi dan menemukan sesuatu yang membuat polisi berdebar kencang. Cacatnya membuat semua upaya polisi sia-sia. Terkadang, James White membiarkan pembunuh yang bersalah keluar dari ruang sidang. Kapanpun ini terjadi, polisi membencinya. Namun, ini adalah kewenangan yang diberikan kepada tersangka berdasarkan hukum Amerika, setelah pengacaranya mengetahui celah tersebut. Meskipun seluruh dunia mengetahui bahwa dia bersalah, hal itu tidak akan mencegahnya untuk dibebaskan. Justru karena itulah James White hampir menjadi pengacara ratu bagi para pelaku kejahatan kaya untuk membersihkan nama mereka. Dan biaya hukumnya juga meningkat. Biaya penampilannya mulai dari setidaknya $1 juta AS. Jika gugatannya bersifat jangka panjang dan besar, hasilnya bisa melebihi $10 juta AS. Karena James White berulang kali mempermalukan polisi New York, polisi memberinya nama panggilan dan secara pribadi memanggilnya Mad Dog White. Saat ini, petugas polisi Amerika yang menangkap Malan setuju bahwa wanita Tionghoa ini pasti orang sial yang dimanfaatkan. Namun mereka juga tahu betul bahwa menurut undang-undang, selama dalang sebenarnya tidak bisa ditangkap, kalaupun benar-benar dimanfaatkan, akan sulit membuktikan diri, dan hasil akhirnya adalah hukuman. Selain itu, para petugas polisi Amerika ini juga meremehkan kekuatan di balik Malan. Mereka selalu merasa bahwa orang asing dan orang asing yang flamboyan tidak dapat memiliki latar belakang yang kuat di Amerika Serikat. Jadi, mereka hanya menyisakan 2 petugas polisi Tiongkok untuk mencatat Malan di ruang interogasi, sementara yang lain memesan kopi, kentang goreng, ayam goreng, dan pizza, serta makan camilan larut malam di lobi polisi, stasiun. Semua orang sangat senang saat ini, karena mereka telah berhasil memecahkan kasus penyelundupan barang selundupan yang sangat penting, dan kasus tersebut melibatkan barang selundupan sintetis jenis terbaru, bernilai lebih dari 10 juta. Mereka telah melaporkan kasus tersebut ke Departemen Kepolisian Kota New York sesegera mungkin. Kepala polisi secara pribadi menelepon untuk memberi selamat kepada mereka dan meminta mereka untuk segera mengambil transkripnya. Kemudian mereka akan melaporkan masalah tersebut ke media, dan kemudian membiarkan media datang untuk wawancara. Mari kita laporkan dengan baik. Ini adalah kesempatan bagus bagi petugas polisi bandara untuk menunjukkan wajah mereka. Jadi semua orang sangat bersemangat saat ini. Meskipun beberapa orang sudah tiba pada jam pulang kerja, mereka tetap memutuskan untuk tinggal di sini dan merayakannya bersama semua orang. Di antara mereka ada polisi yang mematahkan tulang rusuk Malan, namanya Jimmy Wayne. Saat ini, dia sedang menikmati sepotong pizza dan berkata dengan wajah sinis, wanita Tionghoa di dalam mungkin akan mati kali ini. Setelah catatannya diselidiki dengan jelas, dia akan melaporkannya ke Departemen Kepolisian Kota New York. Departemen Kepolisian Kota kemudian akan melaporkannya ke Departemen Kepolisian Kota New York. Berdasarkan pengakuannya, kami akan menangkap top lainnya. Waktu di antaranya akan cukup bagi top lainnya untuk lari ke bulan. Kelompok orang ini sudah lama berpengalaman dan residivis.
dan mereka pasti tidak akan bisa menangkap satu pun dari mereka saat itu. Pria kulit putih lainnya polisi itu tersenyum dan berkata, wanita ini terlibat dalam kasus barang selundupan sebanyak 5 kilogram. Hakim pasti tidak akan membiarkan dia dibebaskan dengan jaminan. Jika dalam kasus ini tidak tertangkap, dia pasti akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dalam hal ini, dia tidak akan pernah dibebaskan dengan jaminan lagi. Jangan bahkan berpikir untuk pergi keluar. Seorang rekan yang pergi bersamanya sebelumnya berkata kepada Jimmy Wayne, "Jimmy, kamu terlalu kasar sekarang. Wanita ini sudah cukup tua. Jika kamu menghancurkannya, tulang rusuknya, mungkin seseorang akan mati." Jimmy Wayne mengutuk dan berkata, "Bajingan itu sebenarnya mengaku sebagai ibuku. Aku sudah sangat terkendali sebelum aku menghajarnya." Pria itu sedikit serius berkata, "Kamu harus mencoba mengendalikannya di masa depan. Anda tahu apa yang terjadi di Minneapolis. Dalam kasus ini, lebih baik berhati-hati, dan Anda harus berhati-hati. Jika pengacaranya mengetahuinya, kemungkinan besar dia akan melakukannya. Saya akan menuntut Anda." Omong kosong, Jimmy Wayne berkata dengan nada menghina, "Saya rasa wanita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia orang Cina dan tidak bisa menyewa pengacara hebat manapun di New York. Jika itu pengacara kepentingan umum yang ditunjuk, saya punya 10.000 cara untuk membungkam mereka." Dia berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, "Izinkan saya mengajari Anda sebuah pengalaman. Orang-orang seperti ini suka membuat diri mereka sendiri sangat tidak nyaman begitu mereka bangun. Anda kuat dan mencoba untuk mengejutkan mereka. Lawan segera setelah Anda muncul. Namun kenyataannya, semakin sering Anda berurusan dengan orang seperti ini, Anda harus semakin tangguh, dan Anda bahkan harus menemukan peluang untuk menggunakan kekerasan. Selama Anda memberitahu dia bahwa dia punya menendang pelat besi, dia akan segera berubah. Dia pasti lebih jujur daripada anjing pesek. Lain kali kamu memberinya sedikit kebaikan, dia akan mengibaskan ekornya ke arahmu dengan rajin." Semua orang tertawa. Pada saat ini, pintu dibuka, dan seorang pria parubaya yang agak gemuk masuk dengan senyuman di wajahnya. Begitu dia memasuki pintu, dia berkata dengan keras, "Teman-teman, saya dan istri saya baru saja memesan steak di restoran steak. Bahkan sebelum saya makan steak kapak, saya mendengar bahwa kalian memecahkan kasus besar. Bagus sekali semuanya." Ketika semua orang melihat direktur cabang datang, semua orang tiba-tiba menjadi bahagia. Salah satu dari mereka bertanya, "Direktur, kapan Anda akan mengatur jamuan perayaan untuk kami?" Direktur cabang tersenyum dan berkata, "Kami akan merayakan keberhasilan Anda setelah kantor polisi kota memberitahu media dan wartawan datang untuk wawancara." Semuanya langsung bersorak. Kepala cabang bertanya, "Di mana tersangka sekarang?" Jimmy Wayne berkata dengan cepat, "Direktur, tersangka sedang membuat catatan di ruang interogasi." Kepala cabang mengangguk dan hendak berbicara ketika dia tiba-tiba mendengar suara yang keras, suara pengereman. Semua orang melihat sekeliling dan melihat limusin Mercedes-Benz Maybach hitam tiba-tiba berhenti di depan pintu kantor polisi. Seorang polisi di dekat pintu mengangkat alisnya, bersiul, dan berkata dengan penuh semangat, "Teman-teman, sepertinya seseorang yang besar telah datang." Bersambung.